Melalui kegiatan ini, terbukti bahwa potensi siswa dan guru di bidang akademik dan literasi dapat semakin diasah. Kami berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin sehingga upaya mendukung peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik melalui program pendidikan unggul menuju Kabupaten Kupang Emas. Yang berikut penutup. Pada momentum yang berbahagia ini, berkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bupati Kupang, Bapak Yosef Lede SH yang telah membuka kegiatan kompetisi dan telah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kita semua. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Eliezer Teuf, SPD, MPD, dan jajarannya yang telah menyediakan alokasi, yang telah menyediakan akomodasi dan sarana lainnya untuk terlaksananya kegiatan kompetisi ini. Yang ketiga, kepada Kepala Bank NTT Oelamasi atas kehadiran serta bantuannya dalam mendukung kegiatan kompetisi ini. Yang berikut, pimpinan PT Jamkrindo atas kehadiran serta bantuannya dalam mendukung kegiatan panitia. Dan yang kelima, Ketua Yayasan Kakpek Nusantara, Bapak Hartono Jokroaji SN MA atas dukungannya melalui fasilitas gedung dan sarana lainnya demi kelancaran dan suksesnya kegiatan ini. Yang keenam, pengurus PGRI Kabupaten Kupang yang telah memberikan kontribusinya dalam mendukung kegiatan kita ya. Dan yang ketujuh, Dewan Juri yang telah berlelah memberikan penilaian yang objektif kepada para peserta sehingga telah melahirkan sang juara dalam kompetisi ini. Yang kedelapan, adik-adik penari dari SD Negeri Naibonat, SD Negeri Pukdale, SMP TK Kasih Karunia atas tariannya yang begitu luar biasa dalam penyambutan Bupati serta dapat menghidupkan suasana kegiatan kita. Yang berikut, kepala sekolah dan pendamping dari sekolah peserta lomba baik tingkat SD maupun SMP yang telah berpartisipasi dalam ajang kegiatan kompetisi yang baru pertama kali dilakukan di tingkat Kabupaten Kupang. Yang 10, kepada setiap kita yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini, namun kami tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu. Dan yang terakhir, kami juga berterima kasih kepada setiap kita secara pribadi maupun kelompok yang telah memberikan kontribusinya dalam mensukseskan kegiatan kompetisi ini. Semoga karya yang baik ini dapat terus terjalin di masa yang akan datang. Kami juga memohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan. Demikian laporan kami, dan atas izin kita semua dengan hormat kami meminta kesediaan Bapak Kepala Dinas PDK Kabupaten Kupang untuk berkenan menyampaikan sambutannya sekaligus menutup kegiatan lomba secara resmi. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia yang telah menyampaikan laporannya. Bunga melati harum di taman
dapat membuat hati menjadi tenang. Selamat untuk para juara, sukses selalu dalam setiap perjalanannya. Selanjutnya penjelasan teknis dari Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Untuk itu kepada Ibu Joyce Mesak, Sarjana Hukum, saya persilakan. Baik, terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, yang saya hormati Bapak Kepala Seksi, Bapak Ibu pengawas, sebagai panitia maupun tim juri untuk kegiatan perlombaan kita pada hari ini, dari hari kemarin sampai hari ini. Untuk kegiatan lomba kita hari ini sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Khususnya para Bapak Ibu pengawas yang sudah membantu dari awal kegiatan di kecamatan sampai pada puncaknya kegiatan hari ini di Kabupaten Kupang. Kemudian yang berikut saya mengucapkan selamat untuk anak-anak hebat yang sudah berprestasi mengukir sejarah Kabupaten Kupang karena tahun ini adalah tahun perdana untuk kegiatan lomba. Saya berpesan anak-anak hebat ini terus semangat. Kemudian juga untuk para guru pendamping yang luar biasa yang sudah mendampingi anak-anak sehingga menghasilkan anak-anak yang hebat ini, untuk tetap melatih generasi yang lain supaya di tahun-tahun berikutnya masih tetap ada anak-anak hebat yang ada di Satuan Pendidikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya ingin menyampaikan yang berikut bahwa tadi sudah diumumkan juara lomba. Mungkin saya mau menginformasikan bahwa penyerahan piala akan dilaksanakan di tanggal 2 Mei setelah upacara di Oilamasi, kantor Bupati. Jadi diharapkan untuk anak-anak dan guru pendamping bisa hadir untuk menerima hadiah yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Bupati Kupang. Mungkin kalau untuk yang jauh karena saya lihat ada amfoang ada banyak, mungkin agak kendala untuk kalau harus pulang ke amfoang baru kembali, mungkin ada pertimbangan lain Pak Kadis, mungkin nanti diwakili saja oleh guru pendamping kalau memang anak-anak hebatnya tidak bisa menerima langsung piala yang diberikan oleh Bapak Bupati. Kemudian yang berikut mungkin saya menginformasikan kembali bahwa pemenang juara lomba ini juga selain mendapat piala ini juga mendapat hadiah penghargaan, sertifikat penghargaan dan juga berupa uang. Jumlahnya berapa nanti ketika diberikan baru tahu supaya lebih surprise. Tidak sekarang. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk anggaran kami uang transport bagi peserta dan pendamping itu akan kami berikan di tanggal 2 Mei juga. Jadi habis upacara terima piagam dan piala, nanti baru kita dengan administrasi untuk transportasi. Tetapi Bapak Ibu seperti yang sudah sampaikan di awal bahwa biaya transportasi ini hanya untuk peserta dan 1 guru pendamping.
kepala sekolah minta maaf? Tidak ada. Karena sudah dijelaskan di surat di awal bahwa akomodasi dan transportasi kepala sekolah nanti bisa menggunakan dana BOS. Saya berharap pengertian dari Bapak Ibu kepala sekolah hebat untuk mengerti dan memahami anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang. Untuk piala bergilir nanti akan untuk SMP, karena SMP TK Kasih Karunia mendapat 2, nanti piala bergilirnya bisa ditempatkan di sini. Kemudian untuk yang sekolah dasar, karena yang menerima 2 sekolah yang berbeda, Bapak Kadis, oh begitu, Bapak Kadis bilang 6 bulan di sekolah Orantium, 6 bulan di SD Nekbaun. Begitu SD. Ya, karena masing-masing mendapat 1 juara. Kalau SMP sudah jelas dipastikan karena memperoleh 2 juara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menyukseskan kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Untuk kedepannya, untuk tahun depan, saya mengucapkan mudah-mudahan kita bertemu lagi tahun depan untuk lomba-lomba selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Ibu Joyce Mesak, yang telah menyampaikan hal-hal yang penting untuk kita semua. Selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang sekaligus menutup kegiatan dengan resmi. Kepada Bapak Kepala Dinas, saya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore dan salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita sekalian. Terima kasih yang saya hormati Ibu Kabid Dikdas pada Dinas P&K Kabupaten Kupang, juga ada Bapak Kepala Seksi Korwas, atau dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Korwas, Bapak Ibu Pengawas, Ketua Panitia, Dewan Panitia, seluruh Panitia, Dewan Yuri, Bapak Ibu Kepala Sekolah, ya, terutama tuan rumah, Kepala Sekolah tuan rumah ini, dan seluruh guru yang ada di sini, terutama juga untuk tuan rumah, guru-guru hebat yang ada di tuan rumah, ya menjadi tuan rumah, para pendamping, para siswa-siswi peserta lomba yang sungguh luar biasa, menjadi siswa, dikategorikan menjadi siswa berprestasi di Kabupaten Kupang. Kita semua yang saya hormati, saya kasihi, pertama dan utama marilah kita bersyukur karena Tuhan membuat hari kemarin dan hari ini indah adanya. Hari kemarin Tuhan membawa kita ke sini dan kita telah melewati acara pembukaan
kita ikuti acara lomba hingga hari ini kita masuk acara penutupan. Ini sadar atau tidak Bapak Ibu, yang terjadi hari ini itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena itu saya mengajak kita sekalian, mari kita mengucap syukur dengan tenang, dengan sadar kita naikkan Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kedua, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Kabid, Bapak Kepala Seksi, Pak Ketua Panitia dan kita semua yang telah bekerja keras sehingga acara kompetisi lomba cerdas cermat tingkat SD SMP, lomba pidato bahasa Inggris tingkat SMP dan lomba baca cepat tingkat SD SMP tahun 2025 memperebutkan piala bergilir Bupati Kupang dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu, semua yang dilakukan hanya bagimu negeri Indonesia tercinta. Saya coba merenung tadi duduk di situ, ternyata kita mampu menjaga wibawa dan kehormatan acara kita. Tadi sebelum kami ke sini saya bilang, yang bisa menghargai diri kita adalah kita. Jangan kita meminta agar orang lain menghargai diri kita, tapi kita menghargai diri kita. Ketika kita bisa menghargai diri kita, ketika acara pendidikan, ketika acaranya siswa, ketika acaranya guru, pengawas, kepala sekolah, kepala dinas, kepala bidang, ketika kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, itu artinya kita menghargai diri kita. Sebelum orang lain menghargai kita, kita menghargai lebih dahulu. Terima kasih kita sudah menghargai kita punya acara sendiri. Ini sungguh luar biasa. Waduh, sound system suaranya bunyinya bagus, ya toh. Orang-orang yang tadi Ibu Yana juga MC sudah semangat gitu ya. Lalu Bapak Ketua maju dengan semangat, Ibu Kabid maju dengan semangat. Saya juga ya izin kalau dapat dinilai hadir dengan semangat. Bapak Ibu sekalian, ini bukan sebuah peristiwa dadakan, bukan. Tapi ini peristiwa hari kemarin dan hari ini yang disebut dengan kompetisi. Ini sebuah teori, berangkat dari sebuah teori. Ini teorinya ada di sini. Street level birokrasi. Ada di halaman 92 sampai halaman 99. 1, 2, 3, 4. 92 sampai halaman 99, bolak-balik. Omong khusus kompetisi, omong khusus kompetisi. Dan saya yang menulis buku ini, street level birokrasi. Orang Amerika namanya Profesor Lipsky, Mikhail Lipsky. Lalu di abad 21, saya Eliezer Theof menuliskan buku ini. Berangkat dari pikiran Lipsky di Amerika, tapi kemudian saya mencoba merubuhkan teorinya, maka di abad 21 Eliezer Theof dari negeri timur menghasilkan buku ini. Ya. Tilaar bilang begini, paham neoliberal terkait dengan kompetisi itu penting. Orang Indonesia sebagian menolak itu karena paham neoliberal yang menciptakan harus ada kompetisi ternyata melahirkan ada pemenang dan pecundang.
kalau kompetisinya tidak sehat. Sesungguhnya paham ini baik, neoliberal ini baik, neoliberal ini baik, karena cocok dengan ideologi Pancasila, yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berkompetisi, karena ingin apa? Ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terpenting bahwa kompetisi itu sehat. Oke, saya hanya bagian terakhir saja dari ini. Ada 4 faktor yang menentukan tingkat daya saing seseorang atau suatu kelompok masyarakat, yaitu 1. Intelijensi, 2. Informasi, 3. Ide baru, 4. Inovasi. Saya sebut dengan 4I. Intelijensi, informasi, ide-ide baru, dan inovasi. Ini sampai 5 menit ya. Kita lingkungan belajar, bagaimana kita tidak belajar ya toh. 4 faktor ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Intelijensi. Intelijensi seseorang tidak hanya ditunjukkan dengan kemampuan intelektualnya, tetapi juga terlihat dari civic intelligence-nya, yaitu kemampuan seseorang untuk hidup bersama dalam suatu masyarakat, satuan pendidikan. Ya. Artinya seseorang tidak hanya mengenal kemampuan dirinya, ya, tetapi juga mengetahui kemampuan sesamanya. Hari pertama kemarin dan hari ini, anak-anak, guru telah mengetahui kemampuan dirinya dan juga telah mengetahui kemampuan teman-teman. Dengan saling bersaing akan terjadi saling asih dan asuh, sehingga menghasilkan suatu masyarakat dengan pribadi-pribadi yang unggul. Konsep pendidikan unggul ini saya punya konsep juga ya toh, dari buku ini ya, yang kemudian ada juga dipakai oleh Pak Bupati Kupang. Pendidikan wajib meningkatkan civic intelligence, bersama, dan intellectual capacity, kapasitas intelektual. Karena keduanya merupakan sosial kapital, modal sosial suatu masyarakat. Misalnya di sekolah ya masyarakat sekolah, warga sekolah. Dengan lahirnya kompetisi memunculkan daya saing yang bernilai positif bagi kemajuan pendidikan. Karena itu kita semua stakeholder pendidikan sudah saatnya memperhatikan hal ini sebagai aspek penting yang ikut mempengaruhi mutu pendidikan. Benar. Kalau kotong ikuti ini ternyata dia berpengaruh secara signifikan terhadap mutu pendidikan kita. Kotong sudah tahu bahwa selama ini kita mengajar, ternyata hasilnya seperti ini. Sekolah kasih karunia, mengajar guru-gurunya mengajar begitu baik, menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Dapat juara umum tingkat SMP, tepuk tangan untuk sekolah kasih. Tidak mengajar main-main, karena hanya satu, bagimu Indonesia negeriku. Yang kedua, informasi. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat, masyarakat dunia tertimbun oleh data informasi yang hampir tanpa batas. Informasi perlu dikuasai dan dimanfaatkan. Pemanfaatan informasi bagi kehidupan manusia membutuhkan kemampuan analisis. Kita mesti analisis setiap informasi. Apa informasi yang kita dapatkan dari hari pertama dan hari kedua? Informasi terkait orang-orang pintar di Kabupaten Kupang. Orang pintar pada zamannya kita dapatkan informasi. Karena itu kita jaga informasi ini baik.
Ini bukan sebuah hoax, tapi sebuah informasi yang benar bahwa ternyata anak-anak Kabupaten Kupang berprestasi. Ini kita sudah berada pada peradaban postmodern. Peradaban postmodern itu ditandai dengan informasi dan globalisasi. Nah, informasi tanpa analisis tidak bermanfaat, bahkan dapat merusak keberadaan seseorang. Karena itu informasi patut dikuasai agar seseorang dapat menempatkan dirinya dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beradaptasi dengan perkembangan dunia luar. Yang ketiga, apa Bapak Ibu? Yang ketiga, faktor yang ketiga, ide-ide baru, ya. Pertama intelijensi, kedua informasi, ketiga ide-ide baru. Persaingan dalam pemanfaatan informasi tanpa batas memungkinkan lahirnya ide-ide baru. Ini terjadi karena manusia unggul haus akan perubahan. Ide-ide baru yang muncul sebagai akibat penggunaan informasi yang tanpa batas perlu dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Yang terakhir, inovasi. Daya saing yang timbul akibat pemanfaatan intelijensi dan informasi yang telah melahirkan ide-ide baru perlu diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Ketika persaingan tercipta, pertanda adanya inovasi dalam kehidupan di masyarakat, dalam hal ini satuan pendidikan. Masyarakat yang tidak mengembangkan daya saing tidak akan eksis dalam kehidupan global yang terbuka. Soalnya akan eksis di postmodern. Dia hanya bisa kembali ke peradaban primitif. Orang yang mau berubah itu orang primitif. Peradaban primitif itu hidup bergantung pada alam, meramu, berburu. Dipaksa ke peradaban tradisional, peternakan pertanian pun son bisa, son laku dia. Apalagi pada peradaban modern, ditandai dengan industri dan teknologi, son bisa. Orang hanya yang punya inovasi yang bisa masuk dalam peradaban postmodern. Jadi peradaban itu ada 4, peradaban primitif, peradaban tradisional, peradaban modern, dan peradaban postmodern. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat, kita semua yang saya hormati, saya kasih. Sekolah perlu diciptakan dan dikembangkan kompetisi meraih prestasi antar siswa, guru. Ini harapan Pak Bupati, guru. Kepala sekolah, mesti suatu saat ada lomba-lomba kepala sekolah juga. Ya. Dan stakeholder pendidikan lainnya. Jadi tidak sembarang orang. Kemarin Pak Bupati omong itu ada teorinya juga bahwa seperti ini. Teori itu saya tulis itu. Saya ulangi, sekolah perlu diciptakan dan dikembangkan kompetisi meraih prestasi antar siswa. Siswa kita sudah lakukan, guru kemarin dan ya hari ini melalui menulis sudah lakukan. Tapi Pak Bupati bilang kita di hari PGRI atau 17 kita buat lomba untuk guru-guru. Jadi siap, fisika dengan fisika. Guru fisika dan guru fisika, guru biologi dan biologi, baku ambil. Kita berharap di Hari Persatuan Guru Republik Indonesia, kotong harus tunjukkan biar kita makan kangkung, tapi kotong butuh itu pemenuhan kebutuhan dasar yang tertinggi, yakni aktualisasi diri. Itu hierarki kebutuhan dasar yang paling tinggi kan aktualisasi diri. Fisiologis, rasa aman, cinta kasih, penghargaan. Yang paling tinggi itu aktualisasi diri. Beta mau jadi guru berprestasi di Kabupaten Kupang. Itu baru guru. Kalau sonde bilang, siswa dong bilang, masa. Nah ini ya. Tapi siswa bapak, anak-anak jangan coba kami guru ini. Yang bisa bikin ini Leonam, Riu kemarin hebat itu karena guru. Besok lusa anak-anak jadi guru. Guru-guru sudah hebat itu. Terima kasih untuk guru-guru. Sehingga muncul daya saing di lingkungan internal dan eksternal sekolah. Baik dalam hal intelijensi, informasi, ide-ide baru maupun informasi. Sebagai bagian yang utuh dan
tak terhilangkan. Selalu ada dan terpatri. Karena itu sekolah dalam menyusun program dan kegiatannya, saya ulangi, karena itu sekolah dan dalam menyusun program dan kegiatannya harus berorientasi untuk semata-mata peningkatan mutu pendidikan sebagai target pencapaian kita. Demikian ini berita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kasihi. Jadi 4 faktor yang mempengaruhi kompetensi. Yang penting tadi ada 4I. Apa? Pertama, intelijensi. Kedua, informasi. Ketiga, ide-ide baru. Dan 4, inovasi. Begitu Bapak Ibu. Perkuliahan sudah selesai. Saya mau sampaikan begini. Ini nanti anak-anak kita yang berprestasi ini, yang SMP sudah masalah, ya toh. Bawa ini berat, ini yang piala bergiril ini berat. Jadi jaga waktu, pegang, jaga arak-arakan dari wala masih kasih naik itu. Siswa satu pick up pegang dong ini piala bergilir datang di SMP kasih karunia arak-arakan besar 2-3 oto bunyi dari wala masih sana teriak-teriak sampai di sini. Kita ini Pak, ini kemenangan, pawai kemenangan. Kepala dinas dari belakang pakai itu mobil dinas itu. Nanti sampai di muka gereja Galet, Bukit Zaitun. Kan tadi ini rombongan dari Amarasi Barat dan Kupang Timur yang di sini toh. Sampai di sini Amarasi Barat Bapak dong jalan terus sudah. Kami masuk di sini antar ini piala terhormat ini Bapak. Jadi kita siap berapa mobil Pak Ketua. Ini saya tidak main-main ini, arak-arakan. Kita tunjukkan bahwa kita bisa buat arak-arakan menuju kasih karunia. Itu pawai kemenangan. Kita menang Pak. Ya toh Pak. Jadi kasih karunia ada berapa mobil di sini? Ya? 4 mobil. Jadi susunnya kan ada nanti kan di lapangan tuh. Begitu selesai acara semua kita yang 4 mobil itu Pak Kepala Sekolah. 4 mobil itu disusun rapi-rapi beriringan ya. Berurutan. Nanti kades di mobil kelima. Nah, kades mobil kelima kita harus full orang juga. Jadi ini piala mobil pertama Amarasi Barat punya 1 mobil saja Pak. Bapak dong kan di barat sana jadi. Jadi mobil pertama itu Amarasi Barat, mobil kedua itu Kasih Karunia, oke? Mobil pertama itu pick up Amarasi Barat itu Nekbaun kok. Nekbaun diikuti dengan dia punya SD 1 lagi. Werantium itu piala duluan, Werantium dari belakang. Nekbaun dia di dalam Nekbaun itu pick up Nekbaun itu ada ini piala bergilir. Habis diikuti dengan Merbaun. Nekbaun dengan apa? Orantium, diikuti dengan Orantium. Habis itu Kasih Karunia punya mobil yang ada piala bergilir, oke? Kemudian yang tadi 3 oto, tadi 4 oto dari Kasih Karunia toh. Yang 3 itu menyusul, itu mobil ke-6 itu Kadis PK. Kita arak-arakan Bapak. Ya. Kita pawai kemenangan Pak Ketua. Siapa yang bisa menyampaikan pada masyarakat bahwa mereka ada pesta besar? Iya Bapak. Jadi saya mohon Bapak Ketua Panitia atur ini secara baik. Saya tidak main-main. Kita mau kasih tahu di dunia masyarakat bahwa kita ada buat sesuatu yang sungguh luar biasa di Kabupaten Kupang. Tidak ada orang duduk-duduk datang bikin kegiatan kemarin dan hari ini. Dia sudah ada dasarnya. Dia ada berteori juga Bapak. Berteori bukan apa. Orang berteori.
Dan ini buku ini sulaku 2 tempat. Perebutan piala bergilir Ikarase Nusa Tenggara Timur. Ini buku sulaku ini. Maksudnya aplikasi dia pun teori. Aplikasikan teori di ini buku ini. Dan ini piala bergilir Bupati Kupang. Jadi buku sulaku 2 kegiatan. Saya susun setengah mati baru tidak ada yang pakai, kan saya rugi. Ya tuh tapi saya senang karena Ikarase Nusa Tenggara Timur pakai teori ini, praktikan teori ini. Kemudian Dinas PK Kabupaten Kupang, pemerintah daerah Kabupaten Kupang pakai ini teori dari buku, aplikasikan teori ini. Saya puas, saya capek tulis-tulis, saya puas ini. Nah itu. Jadi Bapak Ketua, ini pawai Bapak, pawai. Ini oto Bapak jangan susah cari mobil Bapak. Kan mobil masing-masing sekolah bawa. Naik baun bawa dia mobil untuk piala ke naik baun. Oerantium ikut memang kok nanti dong bagiring naik ke sana. Kemudian kita yang lain masuk ke kasih karunia. Kita antar Bapak kasih duduk Bapak sendiri. Baru kotong bubar. Kita senang-senang. Orang menikmati kesenangan dari hasil kerjanya. Ya toh, masa sudah dapat hasil baru diam-diam sah. Orang dapat hasil itu bersorak-sorai. Ya. Nah itu. Kemudian kalau ya Pak Firman atur itu baik ya. Nanti Pak Kepala Sekolah, mana Kepala Sekolah ini naik ke baun? Kepala Sekolah naik ke baun mana? Hei, mau ambil hasil sudah datang. Ini Kepala Sekolah Oerantium mana? Bapak yang ini muat itu piala pertama. Di pick up 1 ya, dengan siswa di dalam ya. Nanti siswa yang jaga piala juga, dan sampai waktu sampai di itu ikan foti itu kas pizza ini nanti ke mana. Jadi pertama di Oerantium dulu ya. Nanti baru naik ke baun 6 bulan ke-7 kemudian. Nanti di tanggal 27, 28 April 2025 ini Bapak Kepala, kami mohon untuk kembalikan ini piala. Ya, jadi piala bergilir kembalikan di tanggal 27 atau 28 April 2026. Lapor. Kembalikan supaya kita perebutan lagi. Sedangkan piala-piala yang ini dijaga baik-baik. Anak-anak dong dapat piala dan uang. Kalau bisa beli sesuatu pakai uang yang diberi. Ya, itu sebagai tanda mata supaya ini. Tapi kalau mau makan saja sana apa juga. Hasil kerja harus dinikmati. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi. Tadi panitia saya sudah sampaikan terima kasih anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah ikut kompetisi ini dari kemarin sampai hari ini dan bisa dapat juara. Kita yang tidak mendapatkan juara itu sebenarnya pertama kita bersyukur karena kita telah mencatat soal-soal yang kita belum tahu, juga termasuk soal-soal yang sudah tahu terus tersimpan secara baik dalam file-file otak kita. Ya, kita bersyukur itu karena kotong ikut dan tahu soal mana yang kita tidak tahu, lalu kotong belajar dari orang yang tahu. Memilih diam untuk belajar dari orang lain dan bicaralah agar berdampak bagi sesama. Itu penting. Ketika dipersilakan regu A, regu B, C, D, E, F kok? Tadi sampai F kok? Ketika diberi kesempatan regu A bicara. Dia bicara. Ketika dia bicara, ada ajakan bicaralah agar berdampak bagi sesama. Orang lain tahu yang jawaban benar. Yang lain diam, memilih diam
untuk belajar dari mereka yang berbicara. Setuju ya? Nah, jadi anak-anak Subay pokoknya luar biasa ya. Tidak ada hal yang kita banggakan, tapi prestasi perlu dibanggakan. Tapi jangan sombong. Terkait prestasi jangan sombong. Hari ini Anda memiliki sejumlah ilmu. Anda sombong hari ini, sombong satu, hilang ilmu satu. Sombong dua, hilang ilmu dua. Sombong tiga, hilang ilmu tiga. Sombong empat, hilang ilmu empat. Sombong lima, hilang ilmu lima. Jangan sombong kalau punya ilmu. Nanti ilmu itu akan hilang. Berbangga boleh, bersyukur boleh. Tuhan, Engkau telah memberikan ilmu padaku. Begitu, jangan sombong. Nanti ilmu dong hilang semua. Nah, anak-anak ya. Kemudian belajar terus. Kalau hari ini saya kepala dinas PK doktor, besok lusa anak-anak dong profesor doktor. Ya, supaya ada kemajuan. Kemarin pembukaan masih noe-noe, hari ini semangat. Itu ada peningkatan. Iya, tepuk tangan itu yang bawa acara. Itu juga karena didukung dengan baik yang bagus. Terima kasih untuk sound system hari ini. Wah, ini saya bisa omong sampai sore. Ini sound system bagus ini. Iya. Iya kan kalau sound system bagus kotong senang omong. Kalau sound system omong sedikit perbaiki. Aduh, ini kita parah. Ya tahu Ibu yang bawa acara ya. Terima kasih. Ya, untuk tuan rumah, Pak Kepala Sekolah dan guru-guru hebat di ini. Saya punya anak sekolah di sini. Yang kelas 6 hari apa? Dia bilang Bapak betul sekolah di sini. Pagi-pagi dan Bapak, oh baik sudah. Pak Kepala, saya punya anak Nona yang kemarin sekolah di sini. Nah, karena dia mau seperti Leona itu, saya ada kasih tunjuk. Dia kasih tunjuk itu Leona yang waktu di SMP 5 Kupang Timur. Bapak beta ini sekolah di mana? Itu kasih karunia. Oh, nanti sebentar kau tunggu singgah lihat itu sekolah. Begitu dia lihat Bapak beta sekolah di sini. Bagus. Saya punya anak sekolah di sini. Dia sudah mengambil keputusan hari apa datang lihat itu sekolah itu. Nah, jadi dia sekolah di sini. Yang kelas 6 dia tamat SMP di sini. Ya. Pagi-pagi kan saya antar toh, nanti siang baru dia mama jemput. Selesai. Kalau sore saya bilang Pak Kepala, sore saya datang baru singgah ambil saya punya anak toh. Ya. Karena dia suka begitu-begitu ya. Nona, sekarang banyak anak perempuan yang pintar-pintar, juara-juara. Kotong anak laki-laki kurang. Tapi coba angkat tangan yang laki-laki yang juara hari ini. Yang juara satu. Tepuk tangan untuk. Coba angkat tangan perempuan yang menjadi juara juga. Angkat tangan. Kebanyakan perempuan di era postmodern ini. Kita sudah di postmodern. Jangan omong modern lagi ya. Kotong sudah di postmodern. Peradaban postmodern. Kita sudah tinggalkan itu peradaban modern. Kotong sudah langkah sekarang ini kan informasi dan global. Ya, kita sudah di peradaban itu. Jadi omong harus postmodern ya. Di zaman postmodern seperti ini, ternyata setelah kita lihat yang menjuarai, yang memimpin, yang itu anak perempuan paling banyak. Yang laki-laki sedikit, tapi terima kasih anak laki-laki dong mewakili kotong yang laki-laki. Sebentar saya foto izin, nanti kita foto laki-laki, ais foto perempuan, baru kotong gabung laki-laki dan perempuan. Kenapa kotong gabung laki-laki dan perempuan? SD, SMP kasih karunia, SMA kasih karunia. Indah karena ada perempuan, kuat karena ada laki-laki. Betul kosonde? Iya, indah karena ada perempuan, kuat karena ada laki-laki. Karena itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tidur sama panjang. Anak-anak dong jangan ajar tidur sama panjang, nanti ada waktu tidur sama panjang. Bapak, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Kepala dan guru-guru di sini. Kami sugudahkan ini, mungkin kami terlambat bayar uang aula. Nanti kami akan lunasi kami punya ini. Mohon maaf kalau kehadiran kami
di tempat ini membuat aktivitas di sini tidak berjalan seperti biasanya, tapi percayalah bahwa Bapak Ibu pun jeripaya tidak sia-sia, ya toh? Jeripayamu tidak akan sia-sia. Sebentar panitia akan memastikan bahwa aula ini bersih, kursi rapi, lingkungan rapi, baru kami pulang Pak Kepala. Kami pastikan, saya pulang paling akhir. Saya lihat dulu aula bersih kosone, halaman bersih kosone, jangan sampai kotong datang kas kotor SD, SMP, SMA kasih karunia, tidak boleh. Kami datang dalam keadaan bersih, kami pulang pun dalam keadaan bersih. Akhirnya saya izin Bapak Ibu sekalian dan mengucap syukur pada Tuhan, saya nyatakan kegiatan kompetisi lomba cerdas cermat tingkat SD dan SMP dan lomba pidato bahasa Inggris tingkat SMP serta lomba baca cepat tingkat SD dan SMP tahun 2025 memperebutkan piala bergilir Bupati Kupang. Hari ini Selasa tanggal 29 April 2025 ditutup secara resmi. Salam, salve, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita sekalian. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang yang telah berkenan menyampaikan sambutan, memberikan motivasi, serta menutup kegiatan kompetisi dengan resmi. Bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Untuk itu, karena segala sesuatu adalah kasih karunia, kita akan berdoa bersyukur. Dan doa ini dipimpin oleh Bapak Yandri Nitanel Elia SPD MAP. Kepada Bapak Yandri saya silakan. Baik, Bapak Mama, anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita ada dalam doa bersama dalam mengakhiri semua kegiatan kita hari ini. Karena itu izinkan saya untuk memimpin doa ini dalam keyakinan iman Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa pemilik kehidupan kami. Kami tak henti-hentinya Tuhan menaikkan syukur kami karena cinta dan kasih sayang-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, sehingga pelaksanaan perlombaan selama 2 hari di tempat ini untuk lomba jenjang SD dan juga SMP selama 2 hari telah terlaksana dengan baik. Dan melalui lomba ini Tuhan, kami telah mendapatkan para pemenang. Biarlah semua yang telah diberi kesempatan untuk meraih kemenangan, itu semua kami tidak membuat kami menyombongkan diri, tidak membuat kami angkuh, tetapi kami sungguh menyadari bahwa semua itu karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Dan biarlah prestasi yang kami peroleh, kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Juga bagi anak-anak yang belum diberi kesempatan untuk meraih kemenangan, kami percaya bahwa Tuhan terus menolong, menyertai dan memberkati mereka. Berikan mereka semangat, berikan mereka
sukacita, sehingga mereka terus belajar untuk berkompetisi ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua kami yang hadir selama 2 hari di tempat ini. Tuhan, mungkin ada di antara kami, ada yang lemah tubuh, Tuhan kuatkan kami. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan. Biarlah kami diganti dengan energi yang baru, dengan semangat yang baru, untuk tetap menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami, di mana Tuhan percayakan kami untuk kami melayani. Terima kasih Tuhan untuk panitia yang Tuhan pakai untuk mengatur segala kegiatan selama 2 hari di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati mereka, juga Bapak Kepala Dinas yang telah memikirkan kegiatan ini Tuhan, sehingga boleh terlaksana dengan baik. Biarlah kegiatan-kegiatan ini menjadi motivasi bagi kami semua, secara khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang, sehingga ke depannya Tuhan terus memikirkan bagaimana memajukan Kabupaten Kupang melalui pendidikan, dan di dalamnya ada kegiatan-kegiatan perlombaan untuk mengukur kemampuan setiap peserta didik ya Tuhan, dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang hidupnya takut akan Tuhan. Semua kami yang ada saat ini, sebentar kami akan kembali ke dalam pelayanan kami masing-masing, ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan Tuhan berkati kami. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Ampuni dan kuduskan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Yandri yang telah berkenan memimpin doa penutup untuk kita semua. Indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Berikan tepuk tangan yang meriah.